Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika Shoyen meraih pil obat tersebut, tiba-tiba seekor naga dan burung ponik meraung dan ganas ke arah Shoyen. Melihat itu, Shoyen langsung menyipitkan matanya sedikit. Kemudian dia mengayunkan tinjunya dengan keras. Tuar, tuar. Segera bayangan naga dan burung ponik langsung diledakkan ada dalam angin kencang di udara. Segera pikiran Shoyen langsung bergerak. Kemudian Shoyen perlahan membuka telapak tangannya dan pil pencair darah 9 putaran akhirnya berhasil dimurnikan. Namun sekarang pil obat tersebut benar-benar terdiam, seolah-olah dia telah menyerah sepenuhnya pada Shoyen. Setelah Shoyen melihat pil pencairan darah menjadi tenang, dia dengan santai mengeluarkan botol giok dan memasukkannya perlahan. Namun tanpa diduga, saat Shoyen hendak memasukkannya ke dalam botol giok, tiba-tiba pil obat ini mulai gelisah lagi. Mengapa Anda masih gelisah? Apakah Anda merasa botol giok ini tidak layak untuk Anda? Shoyen bergumam perlahan, kemudian mengangkat alisnya sedikit. Segera Shoyen langsung mengeluarkan beberapa botol giok yang lebih indah. Setelah memilih salah satu botol giok berkualitas tinggi, dengan cepat Shoyen memasukkan pil obat tersebut, dan akhirnya menjadi tenang. Senior, ayo cepat bergegas ke dalam kompas. Sebentar lagi kita akan tiba di alam Dewa Iblis Abadi. Zhonggu berteriak dengan keras. Mendengar suara Zhonggu yang datang dari kompas, Shoyen dengan cepat memasukkan botol giok yang berisi pil pencair darah 9 putaran ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian Shoyen mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan, dan dia menemukan bahwa ada retakan berwarna ungu merah di dalam kehampaan yang luas. Dan retakan itu seperti mata yang sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada sebuah kompas muncul kembali dalam lusinan sosok. Bahkan ada 100 sosok sedang menyeret bola cahaya di belakang mereka. Pada saat yang sama, lusinan sosok dalam kompas tersebut semuanya memandang Zhonggu dengan mata tidak ramah. Namun karena area ini sangat dekat dengan alam Dewa Iblis Abadi, seharusnya para murid Dewa Iblis Abadi ini tidak berani main-main di sini dengan mudah. Karena bahkan jika Anda menang, tetapi tertangkap oleh penegak hukum, pada akhirnya Anda juga akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Tetapi karena Zhonggu memiliki kekuatan yang lemah, namun karena Zhonggu sedang menyeret 2 bola cahaya saat ini, dan ada ribuan orang kuat di dalam salah satu bola cahaya, seharusnya memang akan menarik perhatian kelompok lain. Lagi pula, masih ada jarak tertentu dia dan alam Dewa Iblis Abadi yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Jadi dia dapat melihat bahwa ada beberapa bola cahaya mendekati Zhonggu saat ini. Melihat pemandangan itu, Zhonggu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Namun sudut mulut Shoyen yang berada dalam kompas terangkat sedikit, sehingga dapat terlihat dengan jelas di antara keduanya dalam kondisi mental yang sangat berbeda. Jelas untuk Shoyen sendiri, itu bukanlah masalah besar karena mereka ingin mengirimnya ke pintu. Maka Anda harus dengan senang hati menyambutnya. Tidak peduli apakah mereka semua adalah orang-orang baik. Sayangnya, saya tidak bisa membantu mereka menjalani kehidupan yang aman. Shoyen berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, akhirnya Zhonggu bereaksi. Karena dengan adanya Shoyen, dia juga akan mendapat manfaat bagi orang ini. Sehingga dia akan mendapat poin kontribusi yang cukup besar. Adapun poin kontribusi ini bisa ditukarkan, sehingga keadaannya akan menjadi hal yang baik. Jika dia bisa meraih lebih banyak lagi, bukankah ini sebuah kepanan besar? Memikirkan hal ini, Zhonggu menjadi bersemangat. Kakak, sepertinya kali ini tangkapan Anda cukup bagus. Coba lihatlah tangkapan kami. Betapa menyedihkannya kami. Jadi bagaimana jika kakak senior membaginya dengan adik Anda? Pada saat ini, sebuah suara datang dari 3 kompas yang sedang mendekat.
dan sebuah sosok datang dengan senyum manis di wajahnya. Bahkan penampilan sosok itu terlihat sangat cantik. Sepertinya tidak ada sesuatu yang jahat di dalamnya. Bahkan dia saat berbicara, dia juga menggoda Jonggu dari waktu ke waktu. Jelas ini adalah rencana untuk menggunakan perangkap dengan kata-kata manis terlebih dahulu. Kali ini saya benar-benar minta maaf. Bagaimanapun tidak mudah untuk mendapatkan panen seperti ini. Jadi saya harus menukar lebih banyak poin kontribusi sekarang. Jonggu berkata perlahan, menangkupkan tinjunya dengan hormat. Meski begitu, Jonggu juga langsung menolak tanpa ragu. Namun, meskipun Jonggu masih terlihat sangat rendah hati, tapi dalam hatinya Jonggu juga mencibir. Sebelumnya, saya sering diintimidasi oleh mereka, tapi hari ini saya memiliki orang kuat sebagai pendukung saya. Jadi ini seharusnya waktu yang tepat untuk membalas dendam pada mereka. Jadi setelah memikirkan hal ini, sudut mulut Jonggu juga terangkat. Kenapa sekarang Anda tidak ingin memberikan tangkapan Anda pada adik junior Anda? Apakah karena sekarang ada 2 tahanan dewa di sini? Wanita yang bernama Su Huan menyipitkan mata indahnya, menatap Jonggu dengan mata rumit, seolah-olah dia ingin mengetahui beberapa petunjuk dari ekspresi Jonggu tahanan dewa ini, tapi sepertinya dia malu untuk mengatakannya. Kali ini, saya tidak ingin banyak berbicara omong kosong, karena saya ingin kembali dengan cepat. Jadi selamat tinggal. Jonggu berkata dengan tegas, kemudian terus mengendalikan kompasnya ke depan. Mendengar itu, Xiaoyan yang sedang duduk bersila tampak suram. Tapi dia sepertinya sangat puas dengan reaksi Jonggu, karena jika Jonggu pergi, dan jika orang-orang ini tidak dapat menahannya lebih lama lagi, maka mereka pasti akan memilih untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, siapa yang bergerak lebih dulu, mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban perampokan sesama murid, dan siapa yang lebih dominan membuat kesalahan. Tepat ketika Jonggu mengendalikan kompasnya dengan cepat, tiba-tiba sebuah kompas berhenti di depan, sehingga Jonggu yang mengendalikan kompas dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kompas pihak lain berhenti dan tidak bergerak maju. Jonggu tidak memiliki waktu untuk berhenti maupun menghindar sehingga kompas kedua belah pihak langsung bertabrakan dengan keras. War! Segera suara teredam langsung bergema di kehampaan. Namun karena bahan kompas Jonggu jelas jauh lebih rendah dari kompas pihak lain, sehingga kompas Jonggu langsung meledak dan memiliki banyak retakan di berbagai sisi. Namun kompasnya tidak sepenuhnya runtuh. Jonggu, sepertinya Anda terlalu sombong kali ini, sehingga Anda memilih berani menolak permintaan kami. Pada saat ini, di samping wanita yang bernama Su Huan, seorang pria berteriak dan marah, dan berdiri di dalam kompas sambil memegang pedang di satu tangan, kemudian mengarahkannya ke Jonggu. Namun sepertinya Jonggu tidak takut sama sekali, dan masih duduk bersila di atas kompas tanpa bergerak sedikit pun. Tapi dia juga segera berkata dengan dingin, sekarang kompas saya telah rusak parah, jadi kalian harus memberikan kompensasi pada saya. Tepat ketika kata-kata itu keluar, tiba-tiba mata pria yang memegang pedang melebar, menatap lurus ke arah Jonggu dengan tidak percaya. Namun setelah tertegun sejenak, pria itu tertawa liar. Jonggu, Anda sepertinya telah menjadi gila, kan? Anda hanya berada di keabadian Kaisar langkah kedua, tapi Anda begitu sombong di depan saya. Sekarang saya ingin melihat, apakah dengan menjadi gila, kekuatan Anda meningkat? Bajingan. Pria itu berkata dengan mencibir, kemudian dengan cepat dia mengayunkan pedang di tangannya. Segera energi pedang setinggi 100 kaki keluar dari tubuh pedang dan menyapu dengan ganas ke arah Jonggu. Melihat pemandangan itu, tubuh Jonggu bergetar sedikit karena dia dapat merasakan energi pedang ini mengandung kekuatan abadi yang sangat kuat. Namun tepat ketika energi pedang dengan cepat bergegas ke arah Jonggu di kompas, tiba-tiba sosok Jin Doming bergerak dan sebuah pedang hitam muncul di tangannya.
Segera Jin Doming melambaikan pedang hitamnya ke depan. Kemudian cahaya hitam langsung melesat menahan serangan energi pedang pria itu dengan keras. War! Di bawah kedua energi pedang yang bertabrakan, ledakan keras menyebar dengan energi kekerasan dalam dampak ledakan. Hanya saja, bekas energi pedang Jin Doming jelas lebih ganas. Jadi setelah mengalahkan energi pedang pria itu, cahaya hitam dari pedang Jin Doming terus menyapu ke arah pria yang memegang pedang. Bahkan tanpa kehilangan kecepatannya sama sekali. Melihat pemandangan itu, ekspresi pria itu segera berubah. Kemudian dengan cepat, segera mundur ke bagian belakang kompas. Namun di bawah cahaya hitam pedang Jin Doming, kompas itu langsung dipotong menjadi dua bagian. Tepat ketika pria itu melihat kompas terbelah dua, tiba-tiba pembuluh darah di dahi pria itu segera muncul. Bajingan, kompas saya adalah kompas bermutu tinggi. Saya telah menghabiskan 2000 poin kontribusi untuk mendapatkannya. Jonggu, jangan menjadi pengecut, ayo keluar. Dan saya akan membelah tubuh Anda menjadi dua juga. Pria itu berteriak dengan marah. Kemudian melambaikan tangan untuk memberi isyarat pada bawahan. Segera setelah mendapatkan perintah dari pria itu, lusinan sosok tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menyapu dengan liar untuk mengepung Xiaoyan dan lainnya. Melihat itu, selusin bawahan Jonggu juga tampak marah. Karena setelah mereka mengikuti Jonggu, mereka sering diintimidasi oleh kelompok lain. Sebelumnya mereka baik-baik saja, tapi sekarang sepertinya mereka akan mendapat pukulan keras. Saat ini, melihat pertempuran akan pecah, tiba-tiba Su Huan berkata dengan lembut, Yonggu, meskipun pria itu sangat marah, namun tidak mengambil tindakan dengan terburu-buru. Sekarang Anda telah menghancurkan kompas Sundeng Dosi, jadi dia layak mendapatkan kompensasi. Saya pikir Anda harus melepaskan penangkapan ini, sehingga kita bisa membiarkan masalah ini berlalu, sehingga tidak merusak keharmonisan semua orang. Su Huan tersenyum lembut. Jelas dia dapat melihat dengan jelas bahwa dalam bola cahaya yang dibawa oleh kelompok Zhonggu ada dua sosok yang berada di keabadian Kaisar langkah ke-9. Jadi dia juga tidak ingin melepaskannya. Hei, Jalang, sepertinya Anda memiliki suara yang cukup keras. Zhonggu mencibir dan berteriak dengan dingin. Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit karena dia sangat puas dengan jawaban Zhonggu. Tepat ketika kata Jalang keluar dari mulut Zhonggu, tiba-tiba seluruh wajah Su Huan berubah muram. Kemudian dia berkata dengan marah, Sundeng Dosi, cepat bunuh dia untuk saya. Jika di alam Dewa Iblis Abadi mempermasalahkan masalah ini, saya akan menanggungnya sendiri. Bagaimanapun dia berada di keabadian Kaisar Langkah kedua, saya masih sanggup menanggungnya. Saat ini, suara Su Huan berubah. Sekarang bukan lagi bisikan lembut seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu penuh dengan sikap dingin dan kasar. Ini adalah wajah aslinya Anda. Jadi wanita yang cantik belum tentu menjadi gadis yang baik. Dan itu mungkin seperti monster yang memakan daging manusia. Zhonggu segera menambahkan lagi yang membuat Su Huan menjadi semakin marah. Apa yang Anda lakukan? Mengapa masih berdiri diam? Cepat bunuh dia. Zhonggu, sebelumnya saya belum pernah melihat Anda memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam, sehingga Anda akan mengorbankan nyawa Anda. Su Huan berteriak dengan marah, sehingga dadanya yang montok naik turun karena menahan nafas. Bahkan kecantikan yang terlihat sebelumnya sekarang berubah menjadi sangat jelek. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.